Udin, sang polisi yang garang, malam itu sedang berpatroli. Matanya menyala-nyala saat melihat gerombolan banci tengah mangkal di pinggir jalan. Tanpa basa-basi, ia menghampiri mereka. Suasana tadi hening, seketika menjadi panas. Banyak yang ditangkap dan disudutkan oleh rekan-rekan Udin untuk dibawa ke kantor. Ada yang tidak terima dengan penangkapan itu. Salah satu banci menyumpahi. Dengan nada mengejek, Salsa melontarkan sumpahnya. Semoga lo jadi kayak kita. Pak, baru tahu rasanya jeti, orang hina. Udin tertawa dengan keras dan bilang ke salah satu banci tersebut nggak akan. Namun, di dalam hatinya ada perasaan aneh tentang kutukan itu terasa berbeda. Setelah Salsa melontarkan kutukan tersebut kepada Pak Udin, ia lalu bergegas pulang dan menuju ke dukun kenalannya untuk memulai melakukan ritual gelap untuk ditujukan kepada Pak Udin. Ritual berlangsung hingga siang hari. Keesokan harinya, Pak Udin terbangun kesiangan dan melihat jam dinding sudah pukul 11 WIB. Dia merasa badannya ringan dan alangkah terkejutnya dia telah berubah menjadi wanita. Rasa aneh yang dia rasakan, tubuhnya ternyata ini bukanlah mimpi. Lalu dia melihat di cermin, badannya menjadi langsing dan rambutnya telah panjang ditambah kulitnya jati halus. Dia menangis histeris. Ya ampun tubuhku, karena dia menjadi seorang banci. Dengan tergesa-gesa, dia mencari jawaban, lalu dia mengingat sumpah yang dilontarkan oleh Sari. Rasa marah dan dendam membara di hati Pak Udin. Lalu Pak Udin mengganti nama menjadi Sonia. Sebagai Sonia, ia sangat membenci dirinya sendiri. Dia kemudian mencari Sari untuk membalas dendam karena telah mengubah tubuhnya menjadi seperti seorang waria. Dengan jahatnya, dia menjebak Sari ke sebuah rumah terbengkalai di pinggir kota. Di sana, Sonia dengan wajah penuh kemarahan lalu mengurung Sari dan membakar rumah dalam. Sekejap api yang membara melahap tubuh Sari hidup-hidup. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Puspa berhasil menghilangkan jejaknya dengan uang hasil tabungan. Selama bertugas sebagai polisi korup, Sonia melarikan diri ke Maroko. Di sana, dia mengubah penampilannya secara drastis, berhijab dan bercadar. Ia mencoba menjadi seorang wanita Timur Tengah yang taat beragama. Kehidupannya yang dulu sudah lenyap, dia menjalani kehidupan baru, jauh dari kejaran hukum, namun tidak dari bayang-bayang masa lalunya. Namun setiap malam, Sonia diganggu mimpi buruk. Dia masih terbayang wajah Sari yang terbakar. Mendengar jeritan kesakitannya, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Namun, ia terlalu takut untuk kembali. Sonia takut ditangkap, takut dihukum. Sonia terperangkap dalam kehidupannya sendiri, seorang pembunuh yang bersembunyi di balik cadar. Bayang-bayang wajah Sari tak pernah pudar dari benak Sonia. Setiap malam, sosok Sari yang terbakar itu sering muncul dalam mimpi, menyiksanya dengan tatapan penuh dendam. Di malam hari, suara jeritan Sari terus terngiang di telinganya, membuatnya merasa gila. Sonia hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Ia mencoba melarikan diri dari bayang-bayang itu dengan beribadah dan berbuat baik. Namun semua itu sia-sia. Sari seperti telah menjadi salah satu bagian dari dirinya, sosok bayangan yang tak bisa diusir dari benaknya. Sonia menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam pelarian. Ia ingin menebus dosa-dosanya, meskipun itu berarti harus menghadapi hukuman yang berat. Sonia ingin mengakhiri siksaan batin yang telah menghancurkan hidupnya
Dengan tekad yang kuat, Sonia memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sonia tahu bahwa ia akan ditangkap, diadili, dan mungkin dipenjara seumur hidup saat menyerahkan diri ke pihak berwajib. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian. Di senja yang sunyi, akhirnya Sonia tiba di Jakarta. Dia langsung menuju kantor polisi untuk menyerahkan diri. Ia mengakui semua perbuatannya selama ini yang ia sembunyikan, menceritakan kisah kelam Udin dan Sari dengan jujur dan penuh penyesalan. Sonia siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Ia berharap dengan menyerahkan diri, ia bisa meringankan beban dosa yang selama ini sering menghantuinya. Dia berdoa semoga Sari bisa beristirahat dengan tenang dan ia sendiri bisa menemukan kedamaian batin di balik jeruji besi. Terima kasih teman-teman yang telah nonton sampai habis. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and di komentar ya. Selalu dipantau channel ini biar kalian tahu video terbaru.